Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Robi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau cara mudah dalam menghafal tentang warna pada triase, kemudian kekuatan otot dan juga derajat ketergantungan pasien, yang tentunya kita akan bahas ini dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep, sehingga mempermudah teman-teman dalam menghafal, jadi supaya mudah ingat juga gitu, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah warna di triase. Warna di triase sendiri ada hijau, kuning, merah, dan hitam. Untuk hijau itu adalah luka yang ringan. Ini merupakan prioritas yang ketiga pada saat evakuasi. Kemudian pasien memerlukan pertolongan dengan luka ringan. Nah, ini bisa ditunda beberapa jam atau hari. Ini biasanya seperti luka lecet. Dan pada saat bencana itu teman-teman bisa memanggil pasien yang bisa berjalan, itu silakan untuk menuju ke sumber suara. Nah, buat pasien yang bisa mendatangi sumber suara, artinya pasien dikategorikan hijau karena mungkin hanya dengan luka ringan dan juga pasien masih bisa mobilitas. Kemudian untuk kategori yang kedua, yaitu yang warna kuning, ini pasiennya itu masih sama delay, jadi bisa ditunda tindakannya. Ini adalah prioritas yang kedua. Nah, ini korban dalam kondisi stabil, kemudian memerlukan perawatan lebih lanjut. Misalnya mungkin ada pasien dengan patah tulang, tapi pada saat kita cek di lapangan itu ternyata tanda-tanda vital stabil atau mungkin tidak ada tanda-tanda perdarahan. Nah, ini mungkin bisa masih dikategorikan kuning gitu kan. Nah, kemudian pasien prioritas yang pertama yang harus kita tolong adalah yang merah, yaitu dengan immediate. Nah, ini ada prioritas nomor 1 untuk dievakuasi. Biasanya korban dengan luka yang mengancam nyawa, membutuhkan perawatan lanjut, tindakan operasi segera mungkin di bawah 1 jam di waktu kejadian. Nah, ini seperti misalnya itu pasien-pasien dengan perdarahan aktif gitu, sehingga kita harus perlu menangani saat itu juga, dan mungkin harus dilakukan resusitasi cairan pada saat itu juga gitu. Atau pasien-pasien yang mengalami misalnya trauma servikal gitu, yang akhirnya kita harus cepat-cepat segera melakukan imobilisasi di bagian kepalanya supaya akhirnya tidak menyebabkan kematian. Nah, kemudian untuk yang warna hitam itu adalah pasien yang meninggal. Nah, untuk pasien seperti ini tentu kita bukan prioritas, jadi bisa dinantikan. Oke, yang kedua adalah kekuatan otot. Nah, kekuatan otot sendiri ada 5 ya. Untuk yang 0 itu tidak ada kontraksi otot sama sekali. Untuk yang 1 itu tidak ada pergerakan persendian. Yang terasa adalah kontraksi otot pada saat dipalpasi. Yang kedua adalah tidak mampu melawan gravitasi. Yang ketiga hanya mampu melawan gravitasi. Jadi dia tidak bisa melawan tahanan ya. Jadi dia hanya bisa mempertahankan gravitasi itu sendiri. Untuk yang keempat, dia ada pergerakan aktif melawan gravitasi dan sedikit ada tahanan. Jadi kekuatan mendorongnya itu tidak terlalu kuat, dan sedangkan yang poin 5 itu normal, dia sangat-sangat kuat gitu. Jadi dia bisa menahan dan juga menorong atau melawan terhadap kekuatan otot yang kita berikan gitu. Kemudian yang ketiga materinya adalah derajat ketergantungan menurut Douglas ya. Jadi ada mandiri, ada parsial, ada total. Di mana mandiri itu 1-2 jam perawatan per 24 jam. Untuk yang parsial itu 3-4 jam perawatan per 24 jam. Dan yang total yaitu 5-7 jam perawatan per 24 jam. Misalnya itu di ruangan ICU ya. Biasanya pasien-pasien yang tidak sadar atau memang diharuskan untuk mengurangi mobilitasnya gitu, seperti pasien-pasien jantung. Itu saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga teman-teman diberikan keberkahan dan juga kemudahan dalam mengerjakan soal SKB ini dan diluluskan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan ataupun ada koreksi, silakan teman-teman untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.